Sahabat setia Go Warrior yang dikasih Tuhan, Shalom. Hari ini adalah Jumat 14 Juni 2024. Kita kembali akan bersama-sama menimba inspirasi hidup dari firman Tuhan yang akan diambil dari Injil Matius 5 ayat 27 sampai dengan 32. Mari kita siapkan hati kita. Haleluya, haleluya, haleluya. Hendaknya kalian bersinar di dunia seperti bintang di bintang, sambil berpegang pada sabda kehidupan. Haleluya, haleluya, haleluya. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Inilah Injil suci menurut Matius. Dimuliakanlah Tuhan. Dalam khotbah di bukit, Yesus berkata, "Kalian telah mendengar sabda jangan berzina. Tetapi aku berkata kepadamu, barang siapa memandang seorang wanita dengan menginginkannya, dia sudah berbuat zina dalam hatinya. Maka jika matamu yang kanan menyesatkan dikau, cungkilah dan buanglah. Karena lebih baik bagimu satu anggota badanmu binasa daripada badanmu seutuhnya dicampakkan ke dalam neraka. Dan jika tangan kananmu menyesatkan dikau, penggalah dan buanglah. Karena lebih baik bagimu satu anggota badanmu binasa daripada dengan badan seutuhnya masuk neraka. Telah disabdakan juga, barang siapa menceraikan istrinya harus memberi surat cerai kepadanya. Tetapi aku berkata kepadamu, barang siapa menceraikan istrinya kecuali karena zina, dia membuat istrinya berzina. Dan barang siapa kawin dengan wanita yang diceraikan, dia pun berbuat zina." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Sahabat setia Go Warrior yang dikasih Tuhan, Shalom. Ada lagu yang lagi ngehits di kalangan anak muda yang mengatakan begini. Dari matamu, 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 ku mulai jatuh cinta. Ku melihat ada bayangan. Dari mata kau buat jatuh, jatuh terus, jatuh ke hati. Nyanyinya aja saya susah. Anak muda tapi senang dengan lagu begini. Awalnya dari mata turun ke hati. Saya tuh lebih suka dari mata jangan langsung turun ke hati. Karena kalau dari mata langsung turun ke hati, persis ada sebuah nyanyian yang mengatakan, "Love is blind." Cinta itu buta. Seharusnya dari mata naik dulu ke otak. Jangan langsung turun ke hati. Dari mata naik ke kepala, ke otak, baru nanti turun ke hati. Sahabat setia Go Warrior yang dikasihi Tuhan, hari ini firman Tuhan berkisah tentang kekudusan dalam perkawinan. Yesus berfirman, "Kalian telah mendengar sabda jangan berzina." Tetapi sabda Yesus lebih lagi, bukan hanya sekedar jangan berzina. Yesus mengatakan, barang siapa memandang seorang wanita dan menginginkannya, dia sudah berbuat zina dalam hatinya. Tuntutan Yesus jauh melampaui sekedar berzina. Yesus menuntut perkawinan yang kudus dengan kemurnian hati yang harus dijaga dan utuh. Perkawinan itu sifatnya indisolubilitas, tidak terceraikan, eksklusif dan monogam. Firman Tuhan hari ini berkata, "Aku berkata kepadamu, barang siapa menceraikan istrinya kecuali karena zina, dia membuat istrinya berzina." Kata "kecuali karena zina" ini menjadi polemik. Dan banyak pendukung yang melegalkan perceraian mereferensi ayat ini sebagai dukungan untuk melegalkan, meresmikan suatu perceraian. Saya kira tidak perlu berdebat soal polemik ini. Pandangan gereja jelas dan tegas menolak perceraian. Dan Allah sejak semula menyatukan, dan apa yang disatukan Allah tidak boleh diceraikan manusia. Banyak sekali referensi-referensi biblisnya. Pernyataan Yesus yang menjadi polemik dalam Injil Matius ini bisa didamaikan
dengan pernyataan awal Yesus yang mengajarkan para pendengarnya untuk tidak berzina. Bahkan Yesus melampaui larangan jangan berzina. Dengan kita memandang seseorang dan mengingininya saja, itu sudah disebut zina dalam hati. Saya kira ayat ini bukan untuk melegalkan perceraian karena zina. Karena sejak semula Yesus mengajarkan perkawinan itu kudus dan satu, tidak terceraikan. Sahabat setia Gowor yang dikasihi Tuhan, di perikop lain Yesus bersabda, justru karena kedegilan hatimu, Musa mengizinkan kamu memberikan surat cerai. Tetapi sejak semula tidaklah demikian dengan apa yang dikehendaki Allah. Maksud Allah sejak semula adalah menjadikan perkawinan sebagai kudus adanya. Maka perkawinan dalam gereja Katolik diangkat dalam martabat sakramen. Sakramen itu dari kata sakramentum. Di dalamnya ada kata sakral, sesuatu yang ilahi, sesuatu yang sungguh-sungguh mereka berdua, dua insan, kedua mempelai mengikat janji suci di hadapan Allah sendiri. Namun terkadang kedegilan hati manusia, kekerasan hati manusia yang memungkinkan terjadinya perceraian. Sudahkah saudara-saudari menjaga kekudusan, kemurnian hidup perkawinan, supaya hidup perkawinan itu tetap terpelihara dan komitmen dari janji yang telah diucapkan sungguh-sungguh ditunaikan dalam keseharian hidup. Selamat bermenung dan Tuhan memberkati kita selalu dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.